Indonesia merupakan negara yang memiliki lautan yang sangat luas. Tuhan telah menganugerahkan pesona bawah laut Indonesia yang sangat indah sehingga kita patut mensyukuri dan menjaganya. Ketika kamu menyelam, bagaimanakah kondisi telinga yang kamu rasakan? Apakah telingamu merasa bertekanan? Semakin dalam kamu menyelam, kamu akan merasakan tekanan yang lebih besar. Tekanan yang dihasilkan oleh zat cair disebut dengan tekanan hidrostatis. Kedalaman zat cair dan massa jenis zat cair memengaruhi tekanan yang dihasilkan oleh zat cair tersebut. Semakin dalam zat cair, semakin besar tekanan yang dihasilkan. Semakin besar massa jenis zat cair, semakin besar pula tekanan yang dihasilkan. Tekanan hidrostatis sama dengan Rho dikali G dikali H, di mana P di sini adalah tekanan hidrostatis, Rho adalah massa jenis zat cair, G adalah percepatan gravitasi, dan H adalah kedalaman zat cair. Tekanan hidrostatis ini penting untuk diperhatikan dalam merancang berbagai struktur bangunan dalam penampungan air, misalnya pembangunan bendungan untuk PLTA. Selain PLTA, para arsitek kapal selam juga memperhitungkan tekanan hidrostatis air laut, sehingga kapal selam mampu menyelam ke dasar laut dengan kedalaman ratusan meter tanpa mengalami kebocoran atau kerusakan akibat tekanan hidrostatis. Bejana berhubungan terdiri atas beberapa bejana yang pada bagian dasarnya saling berhubungan. Jika bejana berhubungan tersebut diisi zat cair, permukaan air pada masing-masing bejana adalah segaris, walaupun bejana tersebut dimiringkan. Untuk pipa U yang diisi oleh dua zat cair yang berbeda, maka berlaku persamaan Rho 1 dikali H1 sama dengan Rho 2 dikali H2. Hukum Archimedes menjelaskan bahwa jika sebuah benda tercelup sebagian ataupun seluruhnya, benda tersebut akan mendapatkan gaya ke atas atau gaya angkat yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan. Ketika suatu benda dimasukkan ke dalam zat cair, beratnya seolah-olah berkurang. Peristiwa ini bukan berarti ada massa benda yang hilang. Berat benda berkurang saat dimasukkan ke dalam air disebabkan oleh adanya gaya apung yang mendorong benda ke atas atau berlawanan arah dengan arah berat benda. Besar gaya apung sama dengan berat benda di udara dikurang dengan berat benda di dalam air. Hukum Archimedes digunakan sebagai dasar pembuatan kapal laut atau kapal selam.
Suatu benda dapat terapung atau tenggelam tergantung pada besarnya gaya berat dan gaya apung. Jika gaya apung maksimum lebih besar daripada gaya berat benda, maka benda akan terapung. Sebaliknya, jika gaya apung maksimum lebih kecil daripada gaya berat benda, maka benda akan tenggelam. Jika gaya apung maksimum sama dengan berat benda, maka benda akan melayang. Gaya apung maksimum adalah gaya apung jika seluruh benda berada di bawah permukaan zat cair. Bagaimana dengan kapal selam? Bagaimana kapal selam dapat terapung, melayang, dan tenggelam dalam air laut? Pada prinsipnya, kapal selam dapat memiliki kemampuan tersebut karena berat kapal selam dapat diperbesar dengan cara memasukkan air ke dalam badan kapal dan dapat diperkecil dengan cara mengeluarkan air dari badan kapal. Ketika kapal selam akan tenggelam, air laut dimasukkan ke dalam penampung dalam badan kapal. Berat total dari kapal selam menjadi lebih besar daripada gaya ke atas, sehingga kapal selam dapat tenggelam. Agar tidak terus tenggelam, maka pada kedalaman tertentu, air dalam badan kapal selam dikeluarkan kembali dari penampung, sehingga berat total dari kapal selam sama dengan gaya ke atas. Hal ini menyebabkan kapal selam melayang dalam air. Saat kapal selam akan mengapung, air dari penampungan pada badan kapal dikeluarkan sehingga volume total dari kapal selam menjadi lebih kecil daripada gaya ke atas, sehingga kapal selam dapat mengapung. Pernahkah kamu melihat mobil yang dicuci di tempat pencucian kendaraan? Mobil di tempat pencucian kendaraan akan diangkat dengan menggunakan alat pengangkat yang disebut pompa hidrolik. Tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan sama besar. P1 sama dengan P2. F1 per A1 sama dengan F2 per A2, di mana P1 adalah tekanan pada bejana pertama, P2 adalah tekanan pada bejana kedua, F1 adalah gaya pada bejana pertama, F2 adalah gaya pada bejana kedua, A1 adalah luas penampang bejana pertama, dan A2 adalah luas penampang pada bejana kedua. Dongkrak adalah alat yang digunakan untuk mengangkat mobil atau truk. Dongkrak memiliki bentuk yang sederhana dan kecil serta mudah dibawa. Meskipun bentuknya kecil, dongkrak dapat mengangkat kendaraan yang berat. Ketika kita menggunakan dongkrak, kita hanya menggunakan sedikit tenaga. Hal ini disebabkan dongkrak menggunakan prinsip hukum Pascal.